Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihidz zalam, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan pembina Yayasan Wakaf Masjid Quba, Bapak Dr. Andes Haji Rikalina Sution, semoga sehat selalu, panjang umur dalam taat. Juga Ketua DKM Masjid Quba, Bapak Insinyur Haji Naslam, dengan segenap pengurus-pengurus yang lain, yang juga semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Para tim hadroh, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, yang semuanya moga-moga kita dalam lindungan Allah. Di pekan pertama bulan Sya'ban, kita hadir memperingati peristiwa besar di bulan Rajab, Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati peringatan Isra Mi'raj untuk menguatkan iman kita. Isra Mi'raj tasliyah, hiburan buat Rasulullah. Isra Mi'raj ujian buat umat Rasulullah. Diuji keimanan. Percaya enggak peristiwa itu terjadi pada diri Nabi, sehingga Mi'raj menembus 7 lapis langit dalam tempo yang sangat singkat di malam hari. Kenapa disebut tasliyah peristiwa ini? Buat Nabi tasliyah, hiburan hati. Dalam kitab Maulid Barzanji disebutkan, Nabi sebelum Isra Mi'raj, setahun sebelumnya dihadapkan kepada ujian berat, ujian internal. 3 orang yang beliau cintai wafat. Istrinya Khadijah, pamannya Abu Thalib, kakeknya Abdul Muttalib. Sejarah menyebut tahun itu Amul Huzni, tahun duka cita. Kita bisa bayangkan, pada tahun yang sama 3 orang yang kita cintai wafat. Apa hati ini gak merasa pilu? Dan itu dirasakan oleh Rasulullah. Nabi hadapi ujian tersebut dengan sabar. Buahnya Allah hibur hati Nabi melalui Isra Mi'raj. Adapun buat umat Nabi, ujian keimanan. Saat itu perjalanan dari Mekah ke Palestina hanya bisa ditempuh dengan menunggang onta, butuh waktu sebulan. Ini ditempuh dalam sebagian malam. Percaya apa enggak? Itu ujian keimanan. Yang pertama kali percaya siapa? Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Sehingga kemudian dijuluki As-Siddiq, yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Abu Bakar, semalam aku Isra Mi'raj. Sodakta, kau benar.
Dia nggak berpikir pakai logika dulu. Dikedepankan iman. Saya percaya kau benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi dibacakan oleh qori kita yang begitu merdu suaranya. Moga-moga berasar. Awal surah Al-Isra diawali dengan tasbih. Akhir surah Al-Isra dengan hamdalah. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Diakhiri dengan hamdalah dan takbir. Diawali dengan tasbih. Satu persatu akan kita urai satu ayat pertama di surah Al-Isra. Diawali dengan tasbih. Ini memberi isyarat. Tasbih itu adalah kalimat ta'ajjub. Ungkapan kekaguman terhadap kekuasaan Allah yang begitu dahsyat. Kita melihat pemandangan begitu indah, panorama. Subhanallah. Ini peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi. Yang kedua, kita diajarkan senantiasa tanzih, mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala yang enggak bisa diserupakan dengan sesuatu makhluk apapun. Subhana. Allah Maha Suci. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang menjalankan. Kosakata bahasa Arab begitu kaya. Zahaba yazhabu, pergi, umum. Kalau dibilang ghada yaghdu, perginya di pagi hari. Roha yaruhu, perginya di sore hari. Saro yasri, perginya di malam hari. Jadi dari kalimat itu timingnya sudah kita tahu. Asro yusri, menjalankan di waktu malam. Ini menjadi kalimat transitif, butuh kepada objek. Maha suci Allah yang telah menjalankan di waktu malam. Siapa yang dijalankan? Bi'abdihi, dengan hambanya. Siapa yang dimaksud? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbul pertanyaan, kenapa enggak langsung saja disebut Subhanalladzi asra bi Muhammadin? Maha suci Allah yang mengisrakan Nabi Muhammad. Kenapa kok disebutkan bi'abdihi? Ada 3 jawaban. Rahasia. Di situ disebut kalimat bi'abdihi pertama. Tashrifan li Rasulillah. Kemuliaan buat Rasulullah. Pemilik alam memberikan pengakuan langsung kepada Nabi Muhammad sebagai sosok hambanya. Saya kasih contoh. Ada seorang warga yang baik. Warga lain bertanya kepada Pak Lurah, Pak Lurah, ini siapa? Oh, ini Pak Baladi, warga saya. Lurah memberikan pengakuan bahwa Pak Baladi sebagai warga saya. Itu penghormatan itu. Coba kalau ditanya, Pak Lurah ini siapa? Entah ya, saya nggak tahu. Boleh jadi penghinaan bukan? Penghinaan, padahal warganya nggak diakuin. Allah memberikan pengakuan langsung. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Tidak disebut nama Nabi Muhammad, tapi disebut hambanya. Itu tasyrifan, kemuliaan. Yang kedua, sekaligus memberitahu semulia-mulia Nabi Muhammad tetap dia hamba Allah, bukan anak Tuhan. Maka disebut Subhanalladzi asra bi abdihi. Mengisyaratkan kepada manusia Nabi Muhammad
makhluk yang termulia, dia tetap hamba Allah, bukan anak Tuhan. Jadi menempatkan proporsional. Nabi Muhammad hamba, Allah ma'bud yang disembah, Tuhan kita yang kita sembah. Jawaban ketiga, bi'abdihi, untuk memberitahu kepada kita peristiwa Isra Mi'raj bukan lewat mimpi. Tahu dari mana? Allah menjalankan hambanya, disebut abdun yashmulul jasad warruh, mencakup ruh dan jasad. Ada satu kitab sejarah menyebut peristiwa Isra Mi'raj lewat mimpi. Itu terbantahkan. Kalau cuma lewat mimpi, untuk apa orang-orang musyrik pakai mengingkari? Nggak perlu diingkari. Pak Baladi bilang, saya semalam habis mimpi naik Apollo ke bulan. Percaya orang? Mimpi. Ini bukan mimpi. Sampai diawali dengan subhana, ungkapan kekaguman terhadap kekuasaan Allah. Bukan mimpi. Kalimat bi'abdihi memberi isyarat bahwa Nabi Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad nembus 7 lapis langit tanpa oksigen, nggak pakai baju astronot, enggak. Padahal kita tahu ke angkasa kadar oksigen makin menipis, berkurang dan berkurang. Tapi ini lebih daripada angkasa. 7 lapis langit. Yang kawal malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah. Jadi setimpal. Yang dikawal Sayyidul Anbiya, pemimpin nabi-nabi. Hadirin, kalau pejabat tinggi sekelas presiden memberikan laporan pertanggungjawaban, sebelah kanan kirinya banter-banter, yang ngawal pangkatnya apa, Pak? Kolonel, Brigjen ya, Pak. Tapi kalau lurah datang ke sini, yang ngawal siapa kira-kira? Sahatpol. Ya itu timpalannya. Rasulullah Isra Mi'raj yang mengawal pemimpin malaikat Jibril. Itu pun ketika Mi'raj menembus 7 lapis langit, pada lapisan tertentu kata malaikat Jibril, ya Muhammad, kau sendiri terus. Saya sudah tidak dapat izin mendampingimu sampai ke atas. Kita lanjut lagi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, malam. Padahal dari lafaz asra kita sudah tahu Allah menjalankan Nabi Muhammad di waktu malam. Dipertegas lagi, lailan. Kalimatnya umum. Artinya apa? Tidak semalam penuh, cuma sebagian malam. Ayat ini menjelaskan peristiwa Isra. Belum disinggung Mi'raj di ayat ini. Ada di surah An-Najm. Dari mana Nabi Isra? Minal masjidil haram ilal masjidil, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini penekanannya minal masjid ilal masjid. Dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Umat Islam akan bisa naik terkatrol derajatnya bila mana memakmurkan masjid. Itu falsafah kalau orang pengen Isra. Pengen Mi'raj? Isra, Mi'raj. Jadi kalau pengen naik derajat, tempuhlah hubungan dari masjid ke masjid. Seperti yang hadirin tengah lakukan, memakmurkan Masjid Kuba. Saya doakan yang senantiasa memakmurkan Masjid Kuba di Joglo ini, mudah-mudahan bisa ke Masjid Kuba di Madinah.
Saya ulangi, yang memakmurkan Masjid Quba di Joglo, insya Allah bisa turut hadir di Masjid Quba di Madinah. Pengen nggak? Latihannya Masjid Quba di Joglo juga. Ya Pak ya? Iya dong. Rizki nanti ngikut dengan sendirinya. Ayo. Jadi pendiri masjid juga kalau memberi nama masjid itu ada tafaul, ada sebuah optimisme harapan. Kita namakan masjid ini Masjid Quba sebagai mana di Madinah Masjid Quba titik tolak kebangkitan umat Islam. Masjid yang pertama kali dibangun Nabi di Madinah itu masih di pinggiran kota Madinah saat itu. Madinah belum luas seperti sekarang. Ada desa namanya Quba, dibangun masjid, dinamakanlah Masjid Quba. Ini beda lain dari yang lain. Orang-orang nama masjid pakai alif lam kan? Masjid Al-Anu, Al-Anu. Quba ada nggak Al-Quba? Ada, istimewa ini. Yuk kita makmurin. Siap makmurin Masjid Quba? Siap? Mudah-mudahan ya. Lantai bawah makmur, lantai atas makmur, cakep tuh. Minal masjid ilal masjid. Itu falsafahnya dari ayat tadi. Pengen naik derajat, makmurkan masjid. Kita mesti bersinergi dan para pengurus memberi contoh, turut memakmurkan. Jamaahnya juga ikut memakmurkan. Subhanallah, indah sekali. Kita sama tahu di Jogja itu ada satu masjid, kalau sholat subuhnya udah kayak Jumat Pak. Pengen nggak begitu? Pengen? Ya jawabannya di diri kita sendiri. Ayo. Nabi bilang apa? Ittakhidul masajida. Jadikan masjid-masjidmu buyuta, seperti rumah. Ini titik kesamaannya apa? Nabi perintah jadikan masjid-masjid itu seperti rumah. Jangan dibalik nih pemahamannya. Cuma numpang tidur, buang najis, numpang makan. Bukan itu. Maksudnya kita punya rasa memiliki yang tinggi. Kita lihat rumah kita nggak beres, bocor, nggak bisa kita biarkan. Kita harus berbenah supaya nyaman. Siapa yang nggak merasa tentram kalau sudah sampai di rumah ada kenyamanan, ketenangan? Jadikan ketika kita ada di masjid sebagaimana kita di rumah, merasa nyaman dan tentram ketika masuk ke masjid. Kata Hasan Al-Basri, mukmin sama munafik menyikapi masjid berbeda. Hasan Al-Basri bilang, al-mu'min fil masjid kas-samaki fil ma'. Mukmin menyikapi masjid sebagaimana ikan menyikapi air. Air bagian dari kehidupan asasi ikan. Jangan coba-coba memisahkan ikan dari air. Fatal akibatnya, mati. Ikan akan tetap bisa hidup kalau ada di air. Seorang muslim tinggal dimanapun, dia akan merindukan masjid. Itu bagian dari kehidupan jiwanya dia. Ini bagaimana mau hidup? Nggak pernah nyampur ke masjid. Yang satu kebingungan. Masjid ada, saya mau sholat, nggak kedengeran azan, dikecilin suaranya. Di kampung saya gitu Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini kan undangan Allah.
mau disajikan hidangan rahmat dan ampunan, sholat, Allah ngundang. Cara ngundangnya dengan mengumandangkan azan ke seluruh penjuru. Memang diperintahnya dalam kitab fikih begitu. Kalau tepat masuk waktu, kumandangkan azan keluar. Berbeda kalau udah lewat kira-kira 10-15 menit udah lewat, azan dikumandangkan di internal yang belum pada sholat. Kira-kira pakai speaker dalam gitu. Tapi kalau pas masuk waktu, memang diperintah kumandangkan. Ini undangan Allah. Kalau undangan Allah disamain nama suara gonggongan anjing, tersinggung nggak kira-kira Allah? Tersinggung nggak? Kok yang jawab cuma 3 orang? Masya Allah. Apa nggak perih hati kita sebagai orang Islam? Ada yang menyamakan suara seruan azan seperti gonggongan anjing. Padahal Allah puji, waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Adakah yang lebih baik orang daripada orang yang mengajak ke jalan Allah? Itu salah satu ahli tafsir bilang, itu buat muadzin. Dia kerjaannya ngajakin orang sholat. Ayo sholat, ayo sholat. Kira-kira kalau gerah sama azan, saya tanya, kalau hadirin tinggal di pinggiran rel kereta api, kenapa kita lebih beradaptasi? Jadi pengantin baru tinggalnya di pinggir rel kereta api, tiap menit bujluk, 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 bujluk. Bisa nggak warga protes? PJKA, tolong kecilin dong suara deru mesin kereta. Bisa nggak kira-kira? Yang tinggal di pinggiran bandara, suara deru mesin pesawat, bahkan kadang-kadang kaca sampai pecah. Tapi dia bisa tuh beradaptasi, padahal tiap saat pesawat lepas landat mendarat, lepas landat mendarat. Apa kira-kira dia protes? Tolong dong pihak bandara suruh kecilin suara mesin pesawat. Bisa nggak kira-kira? Sekarang tanya, kalau ada warga miara anjing ganggang gunggung, bisa nggak? Sorong dong kecilin volume suara anjingnya. Bisa nggak? Itu untuk urusan duniawi kita lebih bisa beradaptasi. Tapi kenapa gerah banget dengan suara seruan Allah? Azan. Kalau yang gerah bingung ntar bulan Ramadan. Kalau kita nggak gerah sama azan, giliran Ramadan nunggu buka puasa, ibu-ibu nanya, Masjid Kuba udah azan belum? Kalau dia nggak mau denger azan, lu ngapain lu belum buka-buka? Nunggu anjing lewat. La haula wala quwata illa billah. Jangan dong. Jangan menyamakan hal itu. Kita balik pada pokok pembicaraan tentang masjid. Al-mu'min fil masjid kasamaki fil ma. Mukmin menyikapi masjid sebagaimana ikan menyikapi air. Jangan coba-coba pisahkan ikan sama air. Jangan coba-coba jauhkan muslim dengan masjid. Wal munafiqu fil masjid. Wal munafiqu fil masjid. Munafik menyikapi masjid katairi fil qafas, seperti burung dalam sangkar. Burung dalam sangkar, walaupun sangkarnya indah, kira-kira kerasan nggak itu burung? Nggak ada yang betah. Munafik begitu, biar kata masjidnya indah, apa betah lama-lama di masjid? Enggak. Kemudian lihat burung di dalam sangkar. Buang najisnya di mana? Di sangkar. Tidurnya di sangkar. Itu munafik begitu tuh. Artinya apa? Nyembarangin terhadap masjid.
Enak aja. Nggak ada rasa tanggung jawabnya bareng-bareng. Nih kita mau Ramadan nih. Mudah-mudahan pembina, pengurus, ajak jamaah. Yuk cari waktu, hari libur, kerja bakti, bebenah masjid. Siap nggak nih? Maharnya bidadari surga, bebenah di masjid. Masya Allah. Ibu-ibu jangan marah kalau suaminya mau ikut kerja bakti. Ayah, sono nyari mahar buat bidadari surga, nggak apa-apa. Nah, bidadari surga. Ibu-ibu udah nggak ada cemburu di sana. Ini kerja bakti belum diumumin di masjid. Ibu-ibu kerja bakti di masjid. Yang mau ngirim kopi kirim. Kerja belum, udah nanyain kopi. Di kampung saya ada begitu, Pak. Udah kerja, udah rawatin ini masjid. Nanti ibu-ibu tahu dengan sendirinya, nggak usah diperintah. Tanya ibu-ibu, betul nggak Bu? Iya, ada pisang goreng dibawain. Tuh, nggak usah diajarin ibu-ibu. Nih, rawatin masjid. Jangan sampai kayak munafik, nyembarangin masjid. Nggak ada rasa tanggung jawabnya. Hormati masjid. Allah ajarkan apa? Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei Bani Adam, ambil perhiasanmu. Maksudnya, ambil pakaianmu yang pantas ketika datang ke tempat sujud. Artinya setiap kali mau menghadap Allah sholat, tampil dengan tampilan yang paling keren. Ini udah sholatnya Jumat. Mana pakai celana lepis, robek-robek lagi, kaosnya keringetan. Ya Allah ya Rabbi, mana kaosnya gambar leak lagi, yang ada rombe-rombenya. Begitu dia sami Allah liman hamidah, yang di saf belakang kaget. Astaghfirullahaladzim. Memang sih sah nutup aurat, tapi dari sisi kesopanan, kata kaidah fikih, sulukul adabi aula minim tithalil awamir. Menempuh jalan adab lebih utama dari sekedar menjalankan perintah. Ibu-ibu, ya, sholat, dia pakai mukena, habis mandi, bungkus badan pakai anduk ke kemben, langsung masukin mukena, sah. Cuma pantas nggak? Bu, pantas nggak? Kondangan berani begitu? Ke kantor kelurahan berani nggak begitu? Masa menghadap Allah begitu? Kita juga yang laki-laki begitu. Alhamdulillah sekarang kesadaran udah makin tinggi. Dulu ya Allah, sholat, maaf, celana dalamnya najis. Dia taruh aja di pojok masjid. Udah pakai sarung sholat. Apa pantas begitu? Tampil serapih mungkin ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya hari Jumat. Ada di masjid daerah Cisarua. Ya, Pak. Kan ada pasar, ada masjid. Itu saya perhatikan di sana kalau hari Jumat, 2 saf pertama itu orang setempat. Semuanya pakai gamis putih. Baru saf ketiga, keempat, ke belakang itu orang-orang yang lain. Maksudnya apa? Ini yang jejeran belakang imam, ya mantesin berpakaian yang rapih begitu. Saya dulu pernah diajak kawan ke daerah Pasuruan. Mungkin tahun 2000-an kali. Saya pikir udah rapi. Pakai celana panjang, baju koko, pakai peci. Begitu datang ke masjid, semuanya satu masjid, pakai gamis semua. Malu sendiri kita. Ya Allah, ketahuan nih, pasti pendatang nih. Artinya apa? Walaupun dia bukan muadzin, walaupun bukan khotib, jamaah, dia masih jalankan yang sunnah-sunnah. Tampil rapi.
tampil rapi. Bukan saja pas Jumat, hari-hari begitu juga. Tampillah serapi mungkin ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan angkat derajat kita. Kita habiskan dulu ayatnya tadi. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Yang kami berkahi. Alladzi barakna haulahu, di sekelilingnya. Itu yang namanya negeri Syam, Palestina, Syria. Allah kasih keberkahan. Contoh nih, contoh. Buah zaitun yang paling bagus adanya di Palestina. Di dalam tafsir Jalalain ketika menyinggung surah An-Nur, zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah. Di situ minyak zaitunnya dari pohon zaitun yang paling bagus. La syarqiyatun. Bukan dari sebelah timur, bukan dari sebelah barat. Artinya itu yang terbagus ada di Palestina. Di ayat tadi isyarat diberi keberkahan di situ. Itu pepohonannya. Sedangkan penduduknya, Bu, wanita-wanita muslimah Palestina, subhanallah, subur-subur. Biar kata sekarang tengah diintimidasi Zionis Israel, itu Masya Allah, rajin beranak. Dan bukan sekadar banyak anak aja, dicetak anak-anaknya menjadi penghafal Quran, penghafal Quran, penghafal Quran. Dan itu masih ada sampai sekarang. Allah berkahi. Kata Allah, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berharap moga-moga follow up dari memperingati Isra dan Mi'raj, perhatian kita terhadap sholat 5 waktu berjamaah makin tinggi kesadarannya. Amin. Juga hubungan kita dengan masjid tetap terjalin. Jangan sampai putus. Kalau putus seperti ikan memisahkan diri dari air, fatal kematian. Muslim mulai jauh dari masjid, fatal kematian jiwanya. Ruhnya mati. Ibarat bangkai berjalan, cuma badannya aja. Ntar masuk masjid lagi kalau apa? Udah nggak ada ruh. Udah, tinggal jasad, taruh di sini. Keluarganya minta sholatin, selesai sudah. Mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah. Allah tanamkan di hati kita dan juga anak-anak kita cinta menegakkan sholat 5 waktu, cinta kepada kumandang azan yang menjadi panggilan untuk sholat berjamaah. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah wa la taj'alil amra alaina mutasyabihan fanattabi'al batil. Allahumma ihfaz fima ghaba 'anna wa la takilna ila anfusina fima hadarana wa dabbirna bi ahsanit tadbir waltuf bina fima jarat bihil maqadiru ya khairal mustauda'. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.